Cara agar bisa membina hubungan yang kokoh dan lestari dengan pasangan Anda. Dalam perjalanannya hubungan relationship yang telah ada dengan pasangan Anda sebenarnya merupakan suatu fase, di mana fase tersebut dimulai dari 1. Fase awal, 2. Fase klimaks, dan 3. Fase anti-klimaks, dan 4. Fase klinis. Fase awal dimulai dari awal terjadinya hubungan, saling kenal, pendekatan sampai fase Anda yang dipenuhi dengan hal-hal indah-indah, yang manis-manis, dan romantika hidup yang menyenangkan dan membahagiakan. Ini akan berjalan terus sampai pada satu saat tertentu yang disebut fase klimaks. Fase klimaks yang notabene bahkan bisa disebut fase fantasi atau fase yang terindah yang ada dalam sebuah perikatan atau hubungan. Fase ini biasanya tidak kita sadari membuat kita terlena sampai terjadinya sebuah gelombang perpecahan yang kita sebut fase anti-klimaks. Fase ini ditandai dengan adanya gejala-gejala pengingkaran, penolakan, ketidakpercayaan, dan sikap skeptis lainnya. Biasanya hal ini belum kita sadari sepenuhnya, dan baru bisa kita rasakan dan sudah terlambat setelah memasuki fase 4, fase klinis. Yang notabene sudah tidak ada suasana kedamaian dan kebahagiaan lagi, yang ada hanyalah rasa ketidaknyamanan, ketidakpercayaan, marah, frustasi, stres, benci, khianat, dendam, cemburu desbe, dan masih banyak lagi, yang membuat orang tidak bahagia, dan tidak bisa berpikir jernih dan rasional lagi. Apalagi bila muncul pihak ketiga yang ikut provokatif, pasti ada, dan menambah keruh, makin rumitnya persoalan. Tiap fase tersebut pada setiap perikatan, hubungan yang terjadi tidak sama pada setiap orang keluarga. Ada yang durasinya pendek, ada pula yang durasinya sangat panjang dan melelahkan, bahkan ada pula yang berjalan sampai seumur hidupnya. Pada dasarnya hubungan sebuah pasangan yang sudah mulai robek atau retak, sangat sulit bahkan tidak mungkin, untuk diterapis seperti semula, hanya pada fase 1 dan yang sifatnya bisa diibaratkan seperti piring yang terbuat dari bahan plastik masih bisa untuk diperbaiki, dikompromi. Dikompromi, karena bahannya masih liat, maka sering kita dengar adanya hubungan yang putus sambung. Pada fase 3 dan 4 bisa diibaratkan piring yang terbuat dari kaca. Sekali retak pasti patah sangat sulit dan bahkan ada yang tidak bisa diterapis apapun. Fase 3, fase anti-klimaks, sudah membentuk sebuah front, psikologi war, yang biasanya berlangsung sangat lama. Memakan waktu yang panjang, bahkan bisa sampai sepanjang sisa hidupnya. Sering membuat dampak yang luar biasa, memicu terjadinya makar, pelanggaran hukum, pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dan lain-lain yang semakin masif. Apalagi dengan adanya, semisal, HP, dan merebaknya media sosial akhir-akhir ini, sering terkontribusi dalam permasalahan ini. Contoh dalam hal ini, seringnya kita lihat seseorang yang meninggalkan pasangan hidupnya karena sudah tidak tahan dengan situasi seperti itu, atau mencari pelampiasan pelarian dalam permasalahannya. Dampak dengan adanya konflik ini, secara langsung adalah anak-anak mereka sendiri, yang kasihan adalah anak-anak yang tidak berdosa, ikut menanggung penderitaan karena keegoisan orang tua mereka. Anak-anak seharusnya memasuki masa-masa indahnya, ikut menderita bahkan ada yang trauma terbawa sampai dewasa. Cara agar bisa membina hubungan yang kokoh dan lestari dengan pasangan Anda. Sebenarnya banyak faktor yang melatar belakangi bisa terhambatnya hubungan yang solid dan langgeng. 1. Faktor trauma masa lalu sering mendorong individu untuk bersikap relationship destroyer. Misal, dulu hidup dari lingkungan keluarga yang broken sehingga membuat pasti kecurigaan pasangannya akan bersikap sama seperti pengalaman yang dialaminya dulu. Misal lagi, seseorang yang dulunya sering berperilaku bebas, senang samen leven, zinah, seks bebas, akan lebih sulit diajak berumah tangga secara baik dan benar. Karena nafsu dan kebiasaannya dulu yang senang berganti-ganti pasangan membuat orang tersebut akan sulit untuk mengendalikan nafsu untuk membangun hubungan rumah tangga yang normal, baik. 2. Faktor tingkat pendidikan individu. Kita bisa melihat orang yang dulunya taat beragama, akan lebih mudah untuk menjaga kehormatannya,
karena kebiasaan dan doktrin takut akan dosa dan taat pada pasangan sehingga akan lebih mudah untuk membentuk komunikasi yang membangun. 3. Faktor lifestyle, gaya hidup, pergaulan individu, sudah tidak asing lagi. Inilah yang kebanyakan, mayoritas menimbulkan permasalahan yang pelik dalam sebuah komunike. Kenapa banyak pasangan yang gagal membangun komunikasi yang solid? Sebab mempersatukan gaya hidup menserasikan individu-individu dalam keserasian adalah yang tersulit tidak gampang. Dibutuhkan tekad yang kuat untuk diterapkan dengan konsistensi, dan bahkan tidak jarang dibutuhkan pengorbanan dan keikhlasan yang tidak sedikit setiap individu yang bersangkutan, maukah? 4. Faktor keturunan atau anak. Meskipun tidak menjamin kebenarannya, tapi berapa banyak keluarga yang membatalkan perceraian karena pertimbangan anak. 5. Faktor ekonomi. Di sini pola hidup bersyukur sering diuji. Tidak adanya parameter yang bisa menjamin tolok ukur kebutuhan hidup menjadi hal yang tersulit. Faktor ketamakan, kikir, ketidakpuasan, dan ego individu sering dijadikan kambing hitam yang rentan untuk melemahkan yang lain. Tapi pada dasarnya, terlepas dari semua, adanya fase-fase tersebut dan juga permasalahannya. Kalau kita menginginkan hubungan yang solid dengan pasangan kita, maka kita harus KONSIST dalam artian, kita harus 1. Sadar, seharusnya sejak kita mulai membangun sebuah hubungan dan menginginkan adanya komunikasi yang solid, kita harus mempunyai semacam platform yang jelas, bagaimana sih membangun hubungan yang sehat itu ke depannya. Karena suatu perikatan, hubungan, sejatinya harus melibatkan semua pihak individu yang terlibat di dalamnya, maka semuanya harus proaktif, bagaimanapun caranya. Usahakan ini, usaha adalah jalan terbaik menuju kesuksesan, meskipun tidak 100% menjamin, tapi 100% membantu. Jadi lakukan hal ini, harus dilakukan dua belah pihak. 1. Beri pembelajaran. Masing-masing individu ke depannya harus mempunyai persiapan mental, mindset untuk membangun sebuah hubungan yang solid dan lestari. Mulai dari diri sendiri kemudian ke individu yang lain, untuk selalu membentuk tindakan dan perbuatan yang positif dan jangan mengizinkan perbuatan dan tindakan apapun yang destruktif, negatif. Hal ini untuk menangkal dan mengantisipasi terjadinya penyerapan dan penumpukan alam bawah sadar seseorang yang cenderung menangkap dan mengakumulasi tindakan-tindakan yang negatif orang lain, dan mengimplementasikan berupa balasan tindakan yang tidak kita harapkan di waktu yang akan datang. Take action, biasakan utamakan berbuat jujur, jangan pernah lakukan bohong, biasakan bersikap ramah dan kasih sayang, jangan pernah kaku dan otoriter. Biasakan bersikap peduli, dan jangan pernah bersikap acuh dan masa bodoh. Biasakan bersikap rendah hati, dan jangan pernah pamer. Dan lain sebagainya. 2. Berikan opini positif relationship pada pasangan Anda. Setiap saat opini akan menjadi pembelajaran individu untuk terus membangun relasi keluarga yang kokoh. Pada dasarnya tidak ada tiap orang yang menghendaki kegagalan dalam rumah tangganya. Take action, minimal tentukan porsi waktu untuk setiap anggota keluarga untuk menerapkan kegiatan ini, berikan video artikel ini pada pasangan Anda untuk dibacanya, lebih efektif berikan melalui pihak ketiga, teman pasangan Anda, atau belilah buku-buku motivasi relationship yang simple, cepat dan efektif dan tempatkan di tempat yang mudah dibaca oleh semua anggota keluarga. Ikutkan kursus-kursus motivasi, dorong untuk mengikuti kegiatan sosial, ikuti ceramah agama.dsb. Ingat, tujuan utama hanya untuk pembentukan karakter yang baik, harus selektif jangan over. Misal, jangan ikut grup-grup yang berakibat fatal, yang intinya akan mengarah ke destroyer relationship, seperti pornografi, hoaks, grup-grup yang tidak kompeten dan lain-lainnya. 3. Hargai dan dihargai. Dalam banyak kasus perceraian DIPA, banyak pasangan yang mengeluhkan permasalahan tidak pernah dihargai oleh pasangannya, indikasinya sering diremehkan, tidak ada ketaatan, seenaknya saja keluar masuk, pergi dan datang seenaknya dan kurangnya perhatian pada pasangan. Ini masalah fatal, jadi di sini saya tekankan lagi jangan pernah bosan dan lupa untuk selalu pentingkan dan hargai keluarga dan juga pasangan Anda.
Jangan bosan-bosan memberikan pembelajaran pada pasangannya kalau ingin membangun hubungan keluarga yang solid. Take action, biasakan memberi perhatian. Sekali-sekali berikan pandangan yang penuh arti bahwa Anda mencintainya, dan selamanya akan menyayanginya. Biasakan menanya keadaan secara langsung atau tidak langsung. Apakah sehat-sehat selalu? Jangan sampai terlambat makan, nanti bisa sakit. Berikan bunga dan sanjungan sebelum dia disanjung orang lain, nanti hatimu sakit. Dan sebagainya. Jangan biasakan egois. Senyampang kerjaan kita sibuk, lalu kita tidak mau tahu keadaannya. 4. Selalu berikan kesan baik. Selalu jadilah pelopor tindakan-tindakan yang mendidik dan memberi contoh baik, yang akan menjadikan kebanggaan semua anggota keluarga. Take action. Carilah hobi yang positif atau hobi apa saja, atau hobi yang kelak bisa menghasilkan manfaat bersama, atau hobi yang bisa menghasilkan uang. Kalau bisa berkembang ya syukur, kalau tidak ya tidak apa-apa, yang penting kerjakan saja. Misal, merawat bunga, merancang desain atau apa saja lain-lain. Lakukan ini bila waktu Anda sedang kosong, tidak perlu berlebihan, yang perlu rutin dan tulus dari hati, bukan pencitraan. Pencitraan ini sangat buruk dan tidak mendidik dan sangat tidak saya rekomendasikan. Lihat video saya selanjutnya. 5. Terapkan dan tunjukkan prinsip HITOLERANCE pada pasangan kita dan semua individu yang ada, semua anggota keluarga. Dalam hal ini, tunjukkan bahwa setiap individu dalam keluarga adalah aset penting dalam keluarga, dan harus benar-benar tumbuh rasa saling memiliki. Take action. Bersikaplah selalu jujur, tulus, ikhlas dan kasih sayang, yang benar-benar tumbuh dari lubuk hati yang paling dalam. Misal, tanyakan apakah dia senang, bahagia, sebab kalau si dia tidak bahagia, kita juga ikut merasa susah. Berikan kebutuhannya, jangan pernah berkata kasar, berikan perhatian yang lebih, ajak rumor, belai yang mesra, dan berikan perintah yang bijaksana. Sekali-sekali berikan tatapan mata yang penuh kasih sayang dan berarti. 6. Luangkan waktu untuk keluarga. Ini sangat penting, berikan porsi waktu untuk keluarga. Ini harus menjadikan suatu kewajiban dan rutinitas, bahwa dalam 24 jam kehidupan keluarga, harus ada satu waktu wadah untuk berkumpul. Tujuannya untuk mempererat jalinan keluarga, untuk menyampaikan unek-unek, untuk merealisasikan kasih sayang, acara makan bersama, bahkan sekedar untuk mencium dahinya, atau bercengkerama. Lakukan 1 jam, 2 jam, atau terserah Anda yang lebih tahu, dan mulailah dari diri Anda sendiri dulu. 7. Lapang dada untuk mau saling memaafkan dengan kesadaran bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna, mau untuk saling take dan give, saling curhat hanya kepada intern pasangannya. Karena bagaimanapun sebuah keluarga adalah saling membutuhkan, dan jangan pernah izinkan pihak-pihak luar masuk ke ranah intern keluarga. Hal ini untuk mengantisipasi adanya upaya pihak-pihak luar yang memanfaatkan situasi dan memecah belah.